Mungkin di sesi ini saya akan melanjutkan apa yang kita bahas tadi malam. Kita akan membahas sedikit tentang kalau sudah tanya pada saya waktu apakah ini, kairosnya Tuhan buat kita ini adalah waktu pemulihan. Memang this is the time of restorations of all things. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu harus terjadi bahwa segala sesuatu yang tadinya Tuhan berikan buat umatnya harus dipulihkan kembali. Itu adalah janji Tuhan buat kita. Jadi kalau orang tanya buat saya waktu apakah sekarang ini, this is still the time of restorations of all things back to its place. Tuhan mau pemulihan terjadi lagi kembali. Nah, untuk sementara di banyak tempat, di banyak jemaat, di banyak kehidupan, kita tuh cuma dipulihkan, kita luka aja. Orang Kristen demen luka. Kita suka luka. Kalau orang Kristen ditanya hobinya apa? Luka batin. Banyak banget luka mereka, Urusan kebanyakan aja lah, hanya dealing with inner healing, berurusan dengan luka, kegesek sedikit luka, nggak setuju dengan pemimpin luka, terlambat datang ke gereja luka, dengar khotbah perpuluhan luka, dengar khotbah sedikit keras luka. Jadi luka itu jadi hobi di gereja Tuhan, gitu aja. Kita nggak pernah selesai, cuman sembuhin luka, beresin luka gitu. Jadi kemudian gereja digambarkan sebagai rumah sakit paling besar, di mana ngurus luka-luka terus gitu maksudnya. Kapan selesainya gitu maksudnya. Nah, saya mempercayai bahwa ada waktu di mana Tuhan pulihkan hal-hal yang lain juga dalam kehidupan saudara. Saya yakin apa yang Tuhan bakal pulihkan adalah berfungsinya semua orang percaya kembali pada tempatnya. Amin. Amin. Percayalah di Alkitab tidak ada karunia bikin panas bangku gereja, itu nggak ada. Nggak ada karunia mendengar banyak-banyak, nggak ada. Nggak ada karunia cuma datang duduk kemudian kasih persembahan dan pulang, itu nggak ada. Nggak ada. Karunia yang Tuhan berikan buat kita itu bertujuan untuk dipergunakan supaya gereja Tuhan diperlengkapi, gereja Tuhan di-empower, supaya kehendak Tuhan gampang terlaksana gitu. Ya. Kita harusnya berpindah paradigm, tidak lagi berpikir bahwa internal affairs adalah hal yang penting. Kita harus berpikir kepada hal-hal yang Tuhan inginkan di luar. Kebanyakan kita karena urus internal affairs, kita sangat eksklusif. Kita hanya untuk diri kita, Injil hanya buat kita, saya, mi, untukku. Kita jadi seperti lintah. Di dalam Amsal 30 ayat 15, bukan itu ayat yang saya mau bahas, saya cuma mau bilang aja buat saudara. Ditulis begini, si lintah punya 2 anak perempuan, namanya untukku dan untukku. Untukmu tidak ada. Itu kata Amsal, ditulis di Alkitab bahwa lintah itu punya 2 anak perempuan, namanya untukku dan untukku. Itu saja. Jadi me problem, kita punya masalah kita terus internal affairs. Nah, Tuhan mau kita overcome itu dan kemudian mulai masuk pada apa yang Tuhan inginkan. Nah, kemarin kita membahas sedikit bahwa Tuhan itu punya waktu-waktu untuk kita. Tuhan punya waktu-waktu untuk saudara dan saya. Ada waktu Tuhan buat kita. Kalau saudara adalah orang yang suka belajar tentang waktu, kitab Pengkhotbah adalah kitab yang paling bagus membahas tentang waktu. Sekalipun demikian, saya harus juga beritahu buat saudara bahwa kalau saudara orang Kristen yang baru belajar Alkitab, jangan baca kitab Pengkhotbah. Saya termasuk orang Kristen yang salah. Begitu bertobat, pas baca santapan harian, masih ingat santapan harian dulu? Dari RBC itu, Radio Bible Class, itu pas bacaannya Pengkhotbah. Jadi begitu saya buka santapan harian, bacaannya Pengkhotbah, itu saya stres banget. Baru bertobat bacaannya semuanya sia-sia. Wah, semuanya sia-sia. Makanya kalau pas sudah bertobat jangan baca Pengkhotbah, itu sia-sia semuanya gitu. Kalau sudah baru bertobat, baru mulai ya baca Injil Yohanes kali lebih bagus ya, jangan kita Pengkhotbah. Tapi kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang mengajar bagus banget tentang how you deal with times. Bagaimana saudara bisa menangkap waktu Tuhan. Seperti saya bilang bahwa waktu ini adalah waktu pemulihan, makanya tangkap waktu itu. Sebab Tuhan ingin bergerak untuk pulihkan kita pada semua janjinya. Let's start with this. Mari kita baca dulu dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-9. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-11. Satu ayat saja. Pengkhotbah pasal 9 ayat 11.
Masih ingat kita bahas kemarin, kalau kita tahu waktu tindakan kita tepat, kalau kita tahu waktu preparation kita tepat, kalau kita tahu waktu kita we are gird up, kita mempersiapkan diri kita untuk hal-hal yang pas. Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Sayang ya, terjemahan Indonesia tuh dia bilang nasib, terjemahan bahasa Inggris bilang time and chance happens unto them all. Sayang terjemahan Indonesia nasib. Saya sudah bilang itu karena terbatasnya bahasa kita. Sebenarnya kalau sudah perhatikan Septuaginta, di kitab semua yang berbahasa Yunani, kata yang dipakai di situ sebenarnya begini: Kronos and Kairos happen unto them all. Jadi kata nasib itu diterjemahkan dari kata apa? Kairos. Itu waktu Tuhan buat kita. Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak terbatas, terobosi waktu manusia yang terbatas. Sehingga yang terjadi adalah begini, manusia yang terbatas itu bisa mengalami ketidakterbatasan Tuhan. Itu dahsyat. Amin. Oh, kita lemah, tubuh kita lemah, bisa sakit, bisa rentan, bisa kalah, bisa macam-macam. Tapi kalau kita diterobosi oleh Kairos Tuhan, bisa berbeda. Itu dia tuh. Nah, ditulis di Alkitab bahwa, coba lihat, ganjil nggak ayat 11 ini? Coba lihat dulu. Ada yang aneh nggak? Coba kita baca. Aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Halo? Hah? Kalau saya lomba lari dengan Usain Bolt, siapa yang bakal menang? Sudah jelasin tidak mungkin menang lawan Usain Bolt. Tidak mungkin lah. Tapi kita bilang kemenangan perlombaan tidak selalu pada orang yang cepat. Wow. Yang berikut dibilang begini: keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Kalau saya bertinju dengan Mike Tyson, siapa yang menang? Otomatis saya kalah. Tapi kita bilang tidak semua pertarungan dimenangkan oleh yang kuat. Tapi kalau orang menangkap waktu Tuhan, biar dia lemah, dia bisa menang. Kalau dia menangkap waktu Tuhan, biar dia dalam keadaan yang paling buruk, dia bisa muncul sebagai orang yang paling berhasil dalam kehidupan ini. Kalau pas waktu Tuhan ditangkap oleh orang-orang yang mengenal Tuhan, biar dalam keadaan yang terpuruk, cerai, berantakan, rusak, tertolak, rusak semuanya, bangkrut. Tapi kalau Tuhan bisa menangkap waktu Tuhan, wow, something can happen to you. Hello. Kalau saudara diberi kesempatan untuk mengambil apa saja atau meminta apa saja pada Tuhan, apa yang bakal saudara minta? Coba. Alkitab bilang orang yang nggak tahu waktu, dia nggak tahu apa yang penting buat kebutuhannya dia. Masih ingat tadi malam saya akhiri dengan Yesus masuk ke Yerusalem, Lukas 19. Kalau sudah baca 40 sampai 44, sudah akan menemukan kisah itu. Begitu dia masuk ke Yerusalem, dia kemudian menangisi Yerusalem. Apanya yang dia tangisi mengenai Yerusalem? Yerusalem nggak tahu waktu. Mereka nggak tahu saat Kairos datang pada mereka. Mereka nggak tahu saat Tuhan melawat mereka. Wow. Apa yang Yesus bilang buat mereka? Wahai, seandainya kamu mengerti apa yang baik untuk damai sejahteramu, tapi sekarang itu semua akan menjauh dari matamu. Oh my goodness. Kalau Tuhan bilang begini, orang yang nggak tahu waktu itu, dia nggak tahu apa yang baik buat damai sejahteranya. Dia nggak tahu apa yang penting buat kehidupannya. Makanya orang kadang-kala kalau kita nasihatin untuk hal yang baik dalam rohani, mereka suka tampik, mereka tolak nasihat yang baik dari Tuhan. Sebab mereka nggak tahu waktu. Kalau orang nggak tahu waktu, mutiara dianggap sampah. Untuk orang yang nggak tahu waktu, hikmat dari Tuhan dianggap sebagai kebodohan. Betul nggak? Tapi Alkitab bilang buat kita begini, hey,
Kalau kita bisa tangkap waktu Tuhan, itu keberhasilan kita. Amin. Itu hal yang luar biasa bakal terjadi dalam kehidupan kita. Let's play a bit about the times of God. Mari kita bahas mengenai waktu Tuhan. Kalau saudara hidup dalam waktunya Tuhan, kalau saudara hidup dalam apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan saudara, saya beritahu pada saudara, akan berkurang kata keluhan keluar dari mulut saudara, akan berkurang kepahitan muncul dalam hati saudara, akan berkurang penolakan ada dalam kehidupan saudara, akan berkurang kemarahan muncul dalam kehidupan saudara, akan berkurang stres yang tidak perlu terjadi dalam kehidupan saudara, sebab saudara kemudian mengetahui bahwa indah waktu Tuhan dalam kehidupan saudara. Oke, kita mundur, kita Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Just want to show you some things there. Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mengapa saya konsentrasi soal waktu pada saudara? Sebab waktu ini penting sekali. You miss the chance, that's it. Pelajari semua perumpamaan Yesus tentang kedatangan yang kedua kali. Semuanya berurusan dengan waktu yang gak terduga. Masih ingat perumpamaan tentang 10 perawan yang baik 5 dan yang bodoh 5? Masih ingat cerita itu? Apa masalah mereka? Waktu. Chances. Let's see. Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ada hal-hal yang unik di pasal-pasal ini yang saya mau saudara perhatikan. Ayat yang pertama berkata begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terjemahan yang paling bagus saya kira King James yang bilang itu, bahwa untuk apapun di bawah, untuk segala sesuatu itu ada waktunya, tapi untuk apapun di bawah matahari ada musimnya. Semua bilang dulu musim. Ada waktu, ada apa? Ada musim. Apa bedanya waktu dan musim? Waktu dan musim itulah menggambarkan Kronos dan Kairos. Bahwa kalau waktu begini, jam 2 siang, jam 2 sekarang sama jam 2 siang besok kita bisa tebak, tapi musimnya bisa berbeda. Bulan Januari jam 2 siang sama bulan September jam 2 siang bisa beda. Apa yang keluar, buahnya bisa beda, bunganya bisa beda, suhunya bisa beda. See, you see the difference? Bahwa waktu dan musim punya perbedaan yang luar biasa. Nah, dibilang begini, kalau sudah baca ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-8, di situ ada kurang lebih 18 pasang waktu yang berlawanan diberitahukan buat kita. Dan kadangkala waktu yang berlawanan buat kita suka pilih, ada yang baik, ada yang nggak baik. Misalnya dimulai dengan kata ini, coba kita lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua beritahu ini, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh. Bunuh nyamuk maksudnya, bukan bunuh istri atau suami, hati-hati. Ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk berombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan apa? Rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apa untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anaknya manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, maka Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, dan seterusnya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Mana lebih enak, lahir atau mati? Ternyata menurut Alkitab, kalau saudara baca ayat yang ke-11, itu ayat yang ke-11 orang suka salah kasih ayat itu. Saya waktu kawin dulu, saking kawinnya udah ketuaan, mereka pikir lama sekali, karena ada banyak yang kenal saya dan saya masih belum menikah. Kapan lu menikah? Tunggu dulu waktunya gitu, belum waktunya. Begitu saya kawin mereka pikir, wah indah banget waktunya lo kawin, men. Jadi mereka kasih ayat buat saya pas kawin adalah Pengkhotbah 3 ayat 11, yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu ayat bukan hanya untuk kawin, men.
Kalau baca ayatnya, dia mau bilang begini, kalau itu kairosnya Tuhan, kalau itu musimnya Tuhan buat kita. Cara baca, kalau sudah lihat ayat 11, dalam terang ayat 11, cara baca ayat 2 sampai ayat yang ke-8 bacanya mesti begini. Waktu lahir indah, waktu mati indah. Ya dong. Loh, ia membuat segala sesuatu apa? Indah pada apa? Waktunya. Berarti cara bacanya ayat 3, 2 gimana? Lahir indah, mati indah, menanam indah, mencabut indah, mencari untung indah, membiarkan rugi indah. Halo? Ya dong. Kan cara bacanya begitu dong. Ya toh? Memeluk indah, melepaskan diri untuk memeluk indah, berperang indah, berdamai indah. Nah, kalau kita melihat dalam cara melihat Tuhan tentang waktu, saudara lebih banyak amannya, lebih banyak tenangnya, nggak gampang terluka. Orang Kristen itu gampang terluka ketika pasangannya mati, dia terus marah. Tuhan, kenapa mati? Tuhan, kenapa rugi? Tuhan, kenapa hal ini tidak terjadi seperti yang saya mau? Hey, hang on. Hidup ini tidak terjadi seperti yang saudara mau. Hidup ini terjadi menurut waktu dan musim Tuhan. Ulang. Ya, saudara rodo-rodo. Ini apa sih maksudnya ini pendeta ini? Ikut dulu. Kalau belum mengerti nggak apa-apa. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk apa? Mati. Jadi lahir indah, mati pun indah. Kan cara bacanya begitu. Ya kan? Ya kan? Keadaan berdamai indah, keadaan perang pun indah. Halo? Alkitab tulis dengan kata lain begini, kita adalah orang-orang yang mengerti rencana Tuhan bahwa dalam segala keadaan Tuhan dapat mengerjakan hal yang baik buat kita. Coba lihat ayat yang ke-11 sekali lagi. Ayat yang ke-11, bahwa ia menjadikan segala sesuatu apa? Indah pada waktunya. Sebab tujuan dari waktu-waktu ini berlaku untuk saudara, ada tujuannya. Tujuannya untung berlaku pada saudara, ada tujuannya. Rugi terjadi pada saudara, ada tujuannya. Perubahan yang gak nyaman terjadi pada saudara, ada tujuannya. Dan tujuannya adalah ini. Ini yang orang Kristen suka lupa. Dia cuma kutip bagian A-nya saja. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Itu kayak kartu pernikahan kami dikasih. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Titik. Enggak. Karena Tuhan mau memberikan kekekalan dalam hati saudara. That is the purpose. Itu tujuannya. Tujuannya semua waktu yang terjadi buat kita supaya kekekalan bisa diberikan dalam kehidupan saudara. Hey, kita tidak hidup on the best bed of roses. Kita nggak berjalan di atas permadani tiap hari. Kita berjalan di kerikil, kaki kita terantuk, kuku kita tercabut, kaki kita kena duri. Kita merasa nggak nyaman berjalan. But that is okay, karena kita bilang apapun yang menimpa kita dalam waktunya Tuhan, tujuannya begini. Dia mau menaruh kekekalan dalam diri saudara. Nah, apa kekekalan yang dia mau taruh dalam diri saudara? Oke, saya tanya pada saudara, apa yang kekal yang ada pada diri saudara? Coba. Uang saudara nggak kekal, sudah pasti. Cincin berlian saudara nggak kekal, sudah pasti. Gigi emas saudara juga nggak kekal, sudah pasti. Apa yang kekal pada saudara? Apa? Karakter ilahi itu yang kekal pada saudara. Itu yang saudara bakal bawa nanti. Tentu saudara sudah tahu dong, di tanah 1x2 meter itu saudara nggak bawa banyak. Kalau tahu saudara tipe suku atau etnik yang suka bawa macam-macam, mungkin saudara pengen bawa apa aja, waktu mati bawalah, dicuri orang juga nggak apa-apa tuh, karena saudara nggak bisa bawa anyway. Nggak ada yang kita bisa bawa, betul? Apa yang kita bisa bawa nanti? Hanya karakter saudara, hanya itu saja. Ya toh, Alkitab bilang kalau kita mati kita tinggalkan nama baik anyway, bukan yang lain. Ya kan? Makanya jangan pertahankan hal-hal yang tidak perlu dipertahankan. Lepaskan saja. Karena begini, tujuan Allah dalam kita adalah
supaya kekekalan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau saudara mau tahu apa yang Tuhan ingin pulihkan pada kita, Tuhan ingin pulihkan pandangan kita mengenai perkara-perkara yang kekal. Saya ulangi lagi, kalau ada yang Tuhan mau pulihkan dalam kehidupan kita adalah Tuhan ingin pulihkan dari kita adalah pandangan kita terhadap hal-hal yang kekal. Because the way you see things, the way you perceive things in life will actually determine the directions of your life. Bagaimana engkau melihat kehidupan ini akan menentukan arah kehidupan saudara. Sebab bagaimana saudara melihat perkara-perkara yang kekal, itu akan menentukan sekali bagaimana saudara hidup saat sekarang ini. Nah, saya mau bilang buat saudara, apa yang Tuhan ingin pulihkan, He will sharpen your eternal eyes. Dia mau mempertajam pandangan kekekalan saudara. Itu yang saya yakin kita perlu dipulihkan saat sekarang ini, supaya kita semua bersama-sama memiliki pandangan yang kekal. Apakah saudara punya pandangan yang kekal? Kelihatan dari cara saudara bertindak, kelihatan dari cara saudara bicara, kelihatan dari cara saudara memperlakukan kehidupan ini, kelihatan dari bagaimana saudara memperlakukan istrimu, kelihatan bagaimana saudara memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Itu tergantung pandangan saudara. Kalau pandangan saudara adalah pandangan yang kekal, itu akan mempengaruhi semua itu. Nah, let's see apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Kita akan lihat dulu apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Alkitab bilang buat kita begini, bahwa apa yang kelihatan itu sementara, apa yang tidak kelihatan itu kekal. Ulang. Apa yang kelihatan itu sementara, apa yang nggak kelihatan itu apa? Kekal. Oke? Seandainya saya taruh foto di depan saudara antara dua orang yang telah almarhum, yang matinya di tahun yang sama, hanya jarak seminggu. Yang di sebelah kanan adalah Lady Diana Spencer. Kemudian di sebelah kiri adalah Mother Teresa. Tentu sudah tahu ada bedanya yang besar dari wajah mereka. Satu the most photogenic person in the history of human being. Di sebelahnya adalah dengan wajah kerut yang sampai udah sangat kerut, meninggal dalam usia 86 tahun, dipajang di situ. Waktu mereka berdua meninggal di Indonesia, RCTI taruh wajah mereka berdua bersamaan, seolah-olah RCTI mau bilang ini, siapa yang lebih cakep nih keduanya nih. According to our mere eyes, sesuai dengan pandangan mata kita, kita pasti bilang bahwa Lady Di lebih enak dilihat, Lady Di lebih nyaman dilihat. Tapi ada yang Tuhan lihat yang lebih jauh daripada itu. Saudara tahu bahwa the most, ini menurut penglihatan Fox Television menulis sebuah sigi atau membuat sebuah sigi, the most influenced person di abad yang lalu itu bukan Gorbachev, bukan Clinton. The most influential person di abad yang lalu itu wanita, dan namanya adalah bukan Lady Di, namanya adalah Mother Teresa. Haha. Why? Karena ada yang kita nggak lihat dan kita nggak hargai, yang dia hargai. Ada penglihatannya Mother Teresa yang kita nggak lihat. Bayangkan, Mother Teresa menemukan berlian permata yang nggak orang lihat dalam diri orang-orang yang berpenyakit paru-paru, berpenyakit kusta di kota Kolkata. Saya bisa bayangkan, di Kalkuta. Sekarang namanya sudah bukan Kolkata ya. Nah, saya bisa bayangkan. Penglihatannya dia beda dengan kita. Siapa yang mau ke situ? Istri saya punya kesempatan untuk bertemu dengan beliau. Kata istri saya waktu dia pergi ke situ, dia udah bisa cium bau yang gak nyaman. Bayangkan. Saya suka bau wangi, karena Tuhan suka bau wangi juga saya kira. Tapi bisa dibayangkan gak sih? Dia ada di situ for so many years. Makanya memang betul, waktu Lady Di meninggal, dia ditangisi cuma sebulan, men. Mother Teresa meninggal ditangisi 1,5 tahun. There is something in the way you see things will change the direction of your life.
Ada sesuatu yang cara melihat saudara. Makanya ditulis di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kalau kita melihat pada perkara yang enggak kelihatan, yang kekal, pada perkara-perkara ilahi yang kekal, cara hidup kita beda. Kalau yang sudah cuma lihat adalah kemewahan kehidupan barat, yang ada di picture saudara cuma kemewahan kehidupan yang dipotret oleh Hollywood, yang dipotret oleh Europe dalam kejayaan mereka dalam tahun Renaissance, kehebatan mereka bahwa everything should be beautiful, everything should be tremendous, mahal, megah, exuberant, semuanya harus kelihatan extravaganza. Saya beritahu pada saudara, ada sesuatu yang lebih daripada itu. Halo? Itu mata perlu diganti, cara lihat kita perlu diganti. Iya gak sih? Iya dong. Kadangkala mata kita suka melihat yang kita suka lihat. Di seluruh Alkitab, kalau Tuhan membandingkan antara satu orang dengan orang yang lain, yang berhasil dengan yang gagal, selalu yang muncul pertama adalah cara mereka melihat. Udah perhatikan? Udah pernah perhatikan perbedaannya? Saya kasih contoh dari beberapa. Dari Kain dan Habel, cara mereka melihat telah berpengaruh pada persembahan yang mereka berikan. Betul nggak sih? Saya tidak perlu jelaskan hal tersebut. Melangkah lebih jauh lagi, antara Nuh dengan manusia di generasinya, cara mereka melihat berbeda sama sekali. Lompat lagi, perbedaan antara Abraham dengan Lot, cara mereka melihat telah mempengaruhi pilihan-pilihan kehidupan mereka. Lompat lagi lebih jauh, antara Esau dan Yakub, cara mereka melihat telah membuat perbedaan yang besar dalam kehidupan ini. Hey, the way you see things determine your end. Cara melihat kita perlu dipulihkan. Kemarin kita berbicara waktu banyak, bukan? Betul nggak sih? Di Alkitab ada 2 cerita yang saya mau ceritakan pada saudara, untuk memberitahukan cara melihat kita dan menggunakan waktu kita berpengaruh besar. Cerita yang pertama saya mau ceritakan pada saudara, ini tokoh nggak terlalu terkenal. Tokoh ini mungkin kalau saya bilang saudara juga nggak tahu siapa dia. Jangan-jangan saudara pikir dia sejenis pizza, apa sejenis spaghetti begitu. Karena namanya adalah Gehazi. Saudara tahu nama Gehazi siapa? Hopefully you know the name. Nggak tahu kan Gehazi? Ya. Pendetanya tahu, yang lain mana? Gehazi. Siapa tuh Gehazi? Ya, Gehazi adalah, dia bukan pembantunya Elisha. Salah saudara. Dia adalah protege-nya Elisha. Tahu protege? Protege itu kalau seorang mentor punya murid, itu namanya protege. Protege-nya itu dia adalah merupakan orang yang dimentor oleh siapa? Oleh Elisa. Pernah tahu sejarah kenabian di Israel? Nabi yang paling spektakuler itu namanya Elia. You know that, right? Di zaman kenabian, Samuel nabi yang pertama tentunya. Ada yang bilang Abraham juga nabi, itu agama lain yang bilang itu. Daud juga nabi, Adam juga nabi. Semua nama jadi nabi dah jadinya. Nggak, itu agama lain. We don't want to talk about that. Tapi ini nabi yang pertama adalah Samuel. Menurut sejarah kenabian itu nabi yang pertama adalah Samuel. Nah, tapi ada nabi yang spektakuler sekali, namanya Elia. Saya tahu cerita tentang Elia. Elia adalah salah satu nabi yang bikin seluruh bangsa Israel bertobat. Elia adalah salah satu nabi yang pelayanannya masih terobosi perjanjian lama, dia masuk ke perjanjian baru. Pelayanan Elia powerful sekali. Nah, waktu Elia hidup di dunia ini, Elia melakukan banyak mujizat. Tercatat dalam mujizat yang dia kerjakan adalah mujizat besar, mujizat kecil nggak dihitung. Ada 8 mujizat yang dikerjakan oleh Elia. Termasuk api turun dari langit lah, banyak mujizat, termasuk mujizat roti punya gandum yang nggak habis-habis lah. Ada banyak mujizat yang dia kerjakan dalam kehidupannya. So Elia is a great man.
Nah, Elia punya protege itu namanya Elisa. Dan tentu sudah masih ingat bagaimana waktu Elia mau diangkat ke sorga, Elisa ikutin Elia kemanapun dia pergi, betul kan? Ke Bethel dia pergi, ke Gilgal dia pergi, ke Jericho dia pergi. Dia ikutin terus, dia kuntit terus, sampai Elia berkata begini, oke, karena kamu ikuti saya selama ini, mintalah pada saya apa yang bisa saya berikan kepadamu. Tahu nggak permintaannya Elisa powerful sekali? Give it to me the double portions of your spirit. Wow, dia minta yang aneh-aneh gitu. Dia minta duit sedikit dong Pak. Enggak. Warisan tanahnya yang di Gilgal. Enggak, dia nggak minta kayak gitu. Dia minta give it to me the double portion of your anointing. Elia sampai bilang ini, yang kamu minta susah, memang susah. Tapi kalau kamu bisa lihat aku diangkat oleh kereta Allah, kamu akan dapat pengurapan itu. Dan memang betul, waktu kereta api itu datang, sambar Elia naik, kemudian Elisa menatapnya, kemudian jubahnya Elia jatuh ke tanah, kemudian Elisa ambil jubah itu. Waktu dia pas mau menyeberang sungai Yordan, dia cuma berseru, di manakah Allahnya Elia? Boom, dia pukul sungai itu, sungai terbelah dua. Mujizat pertama dia alami, and then dia mulai mengalami mujizat demi mujizat. Tercatat seluruh mujizat yang besar yang dibuat oleh Elisa itu ada 16 kali, exactly 2 kali lipat daripada mujizat yang dikerjakan oleh siapa? Oleh Elia. Dicatat yang besar-besar cuma 15, tapi rupanya ada satu ketinggalan. Ada orang lagi lari ketakutan mau kubur mayat, diserang sama musuh, dia lari, jatuh ke pelosok, jatuh ke dalam kuburnya Elisa. Elisa kena tulangnya Elisa, bangkit orangnya. Wah, iblis mau curi mujizat satu, enggak, komplit, double portion, 16 mujizat. Nah, sekarang Elisa melatih seorang yang bernama Gehazi. Kalau di Alkitab disebut bujang, jangan saudara pikir bujang itu kayak pembantu rumah tangga kita yang bego di rumah. Saudara memang sembarangan, saudara. Kalau dia dibilang bujang, itu berarti he is in training. Dia lagi dalam posisi, lagi dilatih. Dia dalam posisi lagi di apa itu? Lagi di train untuk menjadi seorang prophet yang besar. Nah, kisah ini terjadi dimulai ketika seorang jenderal Asyur yang bernama Naaman kena penyakit kusta. You know the story, right? Terus kemudian ada seorang budak kecil di rumahnya, pembantu rumah tangga kecil, orang Israel yang jadi pembantu rumah tangga di rumah Naaman berkata begini, di Samaria itu ada seorang nabi Allah yang mungkin bisa tolong kamu. Waduh, Naaman bilang di Israel, tapi dia pergi ke Israel aja. Dia bawa banyak harta, dia bawa banyak uang, dia bawa banyak kekayaan. Pergilah ke Samaria. Sampai di Samaria, dia bahkan tidak disambut oleh siapa? Oleh Elisa. Siapa yang jadi perantara untuk bertemu dengan Naaman? Gehazi. Naaman tunggu di depan, yang keluar cuman Gehazi. Gehazi berkata begini, sorry Pak Elisa lagi doa puasa, nggak bisa ditemuin. Tapi dia bilang begini, Bapak kalau mau sembuh, celupkan diri Bapak 7 kali di sungai Yordan. Aduh, Naaman berkata gini, kurang keren. Datang jauh-jauh, suruh cemplung di kali yang kayak got. Pernah tahu sungai Yordan? Itu udah kayak got aja tuh, udah nggak ada ceritanya, itu jelek banget. Dia pasti udah frustrasi, pulang aja lah. Masa mau sembuh permintaannya konyol banget. Minta kayak sesuatu yang lebih heroik. Misalnya lari keliling Gunung Karmel 7 kali, kan lebih keren. Kalau sembuh ada upaya kayak gitu, cemplungkan diri 7 kali, kurang keren kan? Saya bisa membayangkan waktu dia turun dari kudanya, mau masuk ke dalam air, dia pasti tanya dulu, ada CNN nggak di sini? Jangan-jangan gue disutung. Dia jenderal besar, men. Tapi dia kemudian cemplungin dirinya. Begitu dia keluar, Alkitab bilang apa? Kulitnya seperti kulit bayi. Bayangkan kulit bayi. Saya langsung teringat, seandainya saya ada pada waktu itu saya cemplung 14 kali, saya pasti lebih bagus. Tapi waktu dia keluar, dia sembuh, biasa dong. Kalau kita sembuh kita mau ucapkan terima kasih kan? Iya sih? Dia bilang buat Gehazi, Gehazi, tanya tuanmu, dia mau apa? Minta saja, saya bawa banyak kekayaan, saya bawa banyak uang. Ask. Gehazi masuk ke dalam, ketemu Elisa. Kira-kira Elisa jawab dengan bahasa perjanjian baru. Elisa bilang begini, freely you receive, so freely you give. Hati-hati menggunakan karunia saudara. Lupakan Amerika punya cara. Menurut saya itu Amerika kacau karena itu.
The gift of God need to be operated according to the will of God. Memang Amerika begitu, dikasih apa aja jadi bisnis. Kasih Injil pun dibisnisin oleh mereka, kasih urapan pun dibisnisin oleh mereka. I hate that. Maafkan, jangan biasakan jual karunia saudara. It's not good. It's not good. It's not wise. Nah, Elisa bilang begitu, nggak usah. Jadi Gehazi keluar. Saya yakin Gehazi udah mulai nggak nyaman. Orang cuma berterima kasih, apa salahnya sih om? Aduh, berterima kasih aja. Boleh dong terima parfum sedikit, masa nggak boleh keterlaluan? Terima ke scarf dari siapa, Louis Vuitton, masa nggak boleh? Boleh aja, nggak boleh. Masa dibelikan dasi Salvatore Ferragamo kita tolak? Nggak, jangan dong. Ya, tapi Elisa bilang nggak, pergi. Gehazi datang pada Naaman dan berkata begini, I don't know, he must have been having a bad mood right now. Mungkin sebelum puasa makan kambing kebanyakan, jadi dia lagi nggak nyaman. Dia berkata enggak deh, pulanglah. Gehazi nanya, benar nggak mau? Benar nggak mau? Ya toh. Gehazi bilang iya deh, nggak mau, nggak apa-apa, jalan deh udah, nggak apa-apa. Thank you. Sungguh nih nggak mau nih, saya bawa lo jauh-jauh. Enggak, ya saya gunakan bahasa modern. Alkitab saudara bilang begitu kok. Cuma ini bahasa masa kini. Sudah, Naaman balik keretanya, and then dia jalan dengan kereta berkudanya pergi. Di jalan, sementara Gehazi melihat dia pergi, Gehazi berpikir, ya mentor gua nih lagi sakit, aduh kesian banget, kurang efisien, nggak berpikir kekinian ini, terlalu kuno pengajarannya, terlalu masa lalu pengajarannya ini. Harusnya kan bisa aja. Apa salahnya kita hidup dari pelayanan kita? Apa salahnya sih? Come on, it's alright. Kemudian Alkitab berkata begini, mereka naik kuda loh. Gehazi itu apa? Jalan kaki. Dia lari, men. Baca Alkitab, memang orang mengejar uang tuh nggak ada capeknya. Itu bagaimanapun juga. I learned something from this story. When you wanna follow after money, you will never get tired. You know. Dia lari, itu saya membayangkan kayak $6 million man. Dia larinya, bayangkan. Yo, yang dia kejar pakai kuda, men. Dia lari. Alkitab berkata, Alkitab tuh common sense banget. Ketika mereka sampai di jalan tanjakan, dapat juga. Jadi memang larinya luar biasa itu. Dia pasti enggak kayak saya. Dia pasti lebih kurus dari saya. Dia pasti fit banget. Dia kejar dan dia dapat. Begitu sampai, dia berkata, wow, bos, sorry. Ternyata begini. Pas Tuanku Naaman pergi, misioneri dari Ponorogo datang di rumah waktu itu. Ada 2 dari Kalimantan pedalaman datang, dan mereka butuh duit. Baca aja, begitu yang bunyinya. Cuma dalam bahasa Alkitab sama bahasa sekarang beda kan? Ya sudah, Naaman bilang, ya ampun, apa sih, ambil aja, nggak apa-apa. Terus kemudian Naaman kasih kepada Gehazi. Gehazi ambil beberapa hal, kemudian Gehazi pulang. Nah, this is the story. Nah, saya mau saudara buka Alkitab itu. Baca aja di kitab 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Coba saudara baca ayat 23, 24, 25. Mungkin baca ayat 26. Tapi di ayatnya yang ke-26, saya yang terjemahan Indonesia enggak keren. Harus baca terjemahan Inggris, lebih bagus tuh kalau itu. Oke, coba saudara baca itu. Dibilang begini, waktu kemudian Elisa tanya kepada Gehazi, dari manakah engkau? Tahu nggak jawabannya apa? Aku nggak pergi kemana-mana, di sini aja, nggak lari. Doma di sini aja bos. Nah, mari saya beritahu buat saudara, kalau Tuhan lagi bekerja dengan kemampuan profesinya, saudara nggak bisa bohong, nggak bisa bohong, men. Tahu nggak apa yang kemudian Elisa berkata? Tidak tahukah engkau bahwa rohku turut bersama-sama dengan engkau waktu engkau menghentikan kereta kuda itu, waktu engkau menerima apa begitu. Terus kemudian perkataannya begini, sekarang kau waktunya mencari uang, sekarang kau waktunya untuk begitu. Enggak, terjemahan bahasa Inggris itu bagus banget. Terjemahan bahasa Inggris berbunyi seperti gini, is this the time to look for money? Is it the time to look for money? Wow, terjemahan Inggris bilang begitu loh. Jadi apakah sekarang waktunya untuk cari uang?
Kalau kita tahu waktu, cara kita memperlakukan sesuatu berbeda. Saya tanya pada saudara, apakah sekarang adalah waktunya cari uang? For sure waktunya cari uang, betul lah, gak apa-apa. Tapi pertanyaannya, dalam konteks Gehazi, apakah waktu ini cari uang pada waktu itu? Enggak. Itu yang dibilang apa? Dia salah waktu. Karena dia salah waktu, dia jadi orang di salah waktu itu paling gak nyaman kalau di Alkitab. You are in the wrong time of God, itu udah paling parah. Kalau saudara salah waktu, kegagalan akan menimpa kehidupan saudara. Karena dia salah waktu, apa yang terjadi buat dia? Dosa kuasai kehidupannya. Langsung Elisa berkata buat dia begini, kalau begitu sekarang gini aja, kusta Naaman kamu warisi aja lah. Sama seperti kamu ambil hartanya, kamu ambil juga lah kustanya. Bayangkan. Now you stop here for a moment. See the destiny of Gehazi. Seharusnya Gehazi, kalau memang berlaku hukum itu, setiap murid menerima double porsi daripada orang yang di atasnya. Bayangkan, harusnya he was destined to be the greatest prophet of Israelite ever had. Tapi apa yang terjadi? Kusta. Kalau orang sudah kusta, banned from the city, live in the exile. Itu yang kita bilang wasteland. Dia hidup seperti yang kemarin itu, useless, nothing. Jangan salah waktu. Mengerikan kalau sudah salah waktu. Harusnya dia bakal jadi prophet yang paling besar. Stop sebentar. Saya harus aplikasikan terhadap saudara sebagai sebuah gereja sekarang. Seperti saya katakan kemarin, saya datang untuk menghibur saudara. Saya nggak datang untuk berkata-kata kasar sebenarnya pada saudara. Kalau khotbah saya kasar cuma karena packagingnya kayak begini, itu aja. Saya baik kok orangnya, percayalah. Makanya istri saya masih tinggal sama saya tuh, dia nggak pergi-pergi juga. Saya baik kok, I'm a good person. But this is true. You know what? Your church should be the leading church of the city. Saudara dipanggil untuk hal tersebut. Your church actually should have a greater impact than what you have right now. Gereja saudara seharusnya telah melakukan hal tersebut. Tapi dalam banyak keadaan Tuhan telah membawa banyak prophet, Tuhan telah membawa banyak orang untuk beritahukan waktu-waktu untuk saudara. Tapi saudara memilih untuk mengambil jalan yang paling gampang untuk menghindari harga bayar yang Tuhan mau engkau miliki. Saya harus katakan pada saudara bahwa kadangkala harga bayar yang kita harus miliki adalah kita harus hindarkan kompromi dengan kebiasaan-kebiasaan dalam praktek-praktek gereja yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus kembali kepada apa yang Tuhan inginkan kita miliki. Implikasinya memang sangat berat buat kita, bahwa kita kehilangan impact. Kita menjadi gereja yang salah waktu. Seorang raja besar kalau dia salah waktu dia tumbang. Ditulis di Alkitab ketika musim raja-raja pergi berperang, Daud berdiam di atas suatu rumah, dia tidak pergi berperang. When you are in the wrong time, a lot of things wrong can come to you, easily grab you, easily overcome you. Alkitab bilang dengan jelas loh, pada musim, kalau kita pakai bahasa yang tepat, pada kairos raja harus pergi berperang. Daud cuma berdiri di atas suatu rumah, udah nyaman, udah baik, udah nggak perlu perang. Ada banyak anak buah yang hebat bisa kerjakan hal tersebut. He was standing there. The destiny berubah. Saya yakin begini. Mari rebut kembali dengan kacamata yang tepat. Saudara mau itu? Saudara mau pemulihan? Saudara mau hal tersebut terjadi pada saudara? Saya yakin begini, Tuhan bawa orang-orang baru pada saudara. Tuhan bawa darah-darah baru, saya pakai istilah itu, to sharpen your eyes, to do something better. Saya yakin sekali Tuhan akan kirim lebih banyak lagi. Sebab you are here not only as an institution, you are here as an organic church of Jesus Christ untuk buat perbedaan buat kota ini. Saya yakin.
Saya sudah pergi kemana-mana. Saya sudah pergi ke banyak kota. Saya sudah pergi bertemu sama gereja-gereja Indonesia di hampir seluruh dunia ini. Belum semua sih, tapi sudah hampir semua. I know what I'm talking about. I think you are designed to be a missionary for the city. God sent you for the city. You should be a blessing for the city. You should be a milk and honey for the city. You should be the answer for the city. You should be the balance of the city. Tapi ada contoh yang orang yang lain yang luar biasa. Orangnya nggak sehebat Gehazi awalnya. Orangnya nggak sehebat Daud awalnya. Awalnya dia orang pecundang hebat, penipu besar. Nggak ada orang seperti dia. Namanya aja Yakub. Tahu artinya Yakub? Penipu. Saya juga heran ada orang kasih nama anaknya Yakub. Tiap hari dia dengar dipanggil, halo penipu, apa kabar? Good morning penipu, how are you this morning penipu? Are you good? Have you been lying to other people penipu? You good? Oh, pasti begitu tiap hari dia dengar hal tersebut. Tapi mari saya beritahu buat saudara, there is a moment in his time that God changed him. Karena Kronos tidak bisa ubah manusia. Kronos tidak bisa ubah manusia. Habis Yakub tipu bapaknya, tipu Esau, dia lari dari rumah bapaknya. Bahkan Tuhan pun dia mau tipu. Kalau saudara baca di Alkitab, habis dari Betel dia ketemu Tuhan, dia kaget, dia bangun sampai sakit jantung. Dia ketemu Tuhan gak mati juga. Oh haleluya. Terus dia berkata, Tuhan gini deh, gini. Kalau saya bisa pulang lihat papa mamaku, lihat saudaraku, saya bayar perpuluhan buat kamu. Gila, Tuhan aja dia mau tipu, katanya mau kasih perpuluhan. Ada-ada aja. Menipu memang begitu, biar Tuhan pun dia mau tipu. Nah, saya mau beritahu pada saudara, saudara tidak akan berhasil tipu Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana buat dia. Yakub ini penipu dikirim ke rumah Laban. Mau tahu siapa Laban? Jenderal penipu. Itu biasa begitu. Para penipu benci penipu yang lain karena sama-sama rohnya bekerja di dalam. Jadi apa yang terjadi? Yakub dikirim ke rumah Laban. Wah lama men, 20 tahun dia di rumah Laban. Mau tahu apa yang terjadi? Yakub tipu Laban, Laban tipu Yakub. Selama 20 tahun mereka saling menipu. Itu kalau mau bilang joke mertua itu terjadi di situ tuh. Wah, mantu tipu mertua, mertua tipu mantu, itu udah begitu terus 20 long years. Yakub keluar dengan bawa harta yang banyak hasil tipuan. Read your Bible. I'm not joking telling you this. 20 tahun dia menggondol banyak hal. Dia bawa 2 orang istri, 2 gundik, dan dia bawa kurang lebih 12 anak atau 13 anak keluar bersama dia. Keluar dalam perjalanan pulang, itu dia tuh. A haunted person always haunted by his past. Orang yang tidak pernah beres dengan masa lalunya akan dikejar oleh masa lalunya. Ketakutan terus. Udah nggak ada laki-laki licik kayak orang ini. Udah nggak ada. Ketika dia sampai di tepi sungai Yabok, dia dengar di sebelah ada Esau. Tahu nggak apa yang dia buat? Dia kirim istrinya dulu jalan duluan, supaya kalau Esau bunuh istrinya dulu, bukan dia. Laki-laki macam apa ini? Memang licik banget manusia ini, men. Dia buat semua. Semua udah lewat, tinggal dia sendiri. Gelap datang. Ketika gelap datang, Alkitab bilang malaikat Tuhan bergumul dengan dia whole night. Wah, itu saya membayangkan Yakub sudah gunakan segala cara yang dia bisa, trik-trik lama dia bisa mau kalahkan, tidak bisa juga. Itu saya bayangkan dia cabut pisau nusuk kok nggak masuk, dia bikin apa aja sepanjang malam bergulat, biar selesai. Nah, this is the true story. Kalau mau bicara kairos, itu kairos buat dia. Saking semangatnya mau jatuh nih. This is what happened. Malaikat Tuhan juga tidak bisa kalahkan dia. Tapi pertanyaannya, apakah malaikat Tuhan tidak bisa kalahkan dia? Karena Alkitab bilang begini, karena fajar hampir tiba. Masih ingat ayat yang kita baca tadi? Tadi malam?
Ini sudah high night. Fajar sudah hampir tiba. Hah? Ya, jangan pikir bahwa malaikat Tuhan tuh takut fajar, itu Dracula, sudah pikir sembarangan aja. Cuman showing you there is ada batasan waktu. Kalau Tuhan kasih waktu, Kairos itu punya batasan waktu, jangan salah. Jadi yang terjadi adalah begini. Sementara mereka berantem begitu, malaikat Tuhan udah kelamaan, dia pikir bergumul nggak selesai-selesai, dia patahkan pangkal pahanya. Itu kita bilang cuma disentuh pangkal pahanya Yakub, patah. Untung pangkal pahanya disentuh patah. Kalau tengkoraknya disentuh patah gimana coba? Mana lebih gampang sentuh kepala atau sentuh pangkal paha sih? Cuman kelihatan begini. Tuhan tidak berniat mengalahkan saudara dengan cara itu. Tuhan berniat kalau saudara rela melepaskan semuanya. Sebab kerelaan adalah kunci masuk pada kairosnya Tuhan. Nah, ini yang terjadi adalah begini. Ketika pangkal pahanya terlepas, kemudian Alkitab mulai berkata begini, malaikat mau pergi karena dia berkata begini, fajar sudah mau tiba kan? A desperations of a man, yang dia tahu bahwa something about this man that he's been struggling with for all night. Dia kemudian berkata begini, jangan pergi sebelum engkau memberkati aku. Itu Kairos. Mau tahu bedanya antara Yakub dan Gehasi dan juga Daud? Yakub tahu waktu. Dia tahu just a little bit of time that dia punya. Sedikit aja yang dia punya, dia ambil hal tersebut. He sees the time. Dia berkata begini, jangan kau tinggalkan aku sebelum kau memberkati aku. Malaikatnya balik sambil tanya buat dia, what is your name? Aneh menurut saya. Habis berantem bertanya namamu siapa? Itu memang konyol banget. Langsung dia balik, what is your name? Sebab ternyata yang perlu diganti adalah namanya. Kalau Alkitab Perjanjian Lama bilang nama, itu selalu berbicara karakter. Kalau Alkitab Perjanjian Lama berbicara nama, itu berbicara sifat-sifat, kebiasaan. Dia tanya, what is your name? Saya yakin dengan kesakitan Yakub berkata begini, saya penipu. Saya penipu. Langsung Tuhan balik dan Tuhan berkata buat dia gini, today your name is not a liar anymore. Today your name is Israel. Itu Yakub bingung, men. Malaikat pergi, dia bangun pasti jatuh lagi. Dia jalan kakinya pincang, kakinya boleh pincang, tapi ada sesuatu yang baru muncul dalam dirinya. Itu Kairos. He is a new man. Makanya besok paginya dia langsung berjalan berhadapan dengan Esau. Itulah Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi seseorang, dia damaikan orang itu dengan musuhnya. Itu yang luar biasa. Begitu ketemu dengan Yakub, Esau memang bawa pedang, tapi Esau cuma memeluk Yakub dan membiarkan Yakub kembali. Wow. Stop dulu sebentar. Pernah baca Genealogy of Jesus Christ? Genealogy of Jesus Christ. Pernah baca? Ini saya mau beritahu buat saudara. Semua bekas orang brengsek, saya pakai bahasa itu. Sorry, kalau saudara nggak suka kata itu soalnya. Di dalam Alkitab keturunan silsilah Yesus Kristus ada nama-nama brengsek di dalamnya yang tertulis. Dan Tuhan tetap tulis nama mereka dengan nama brengsek mereka. Sebab Tuhan cuma mau bilang begini, sekalipun dia orang brengsek, bekas orang brengsek, kalau dia tangkap waktu Tuhan yang Tuhan berikan buat dia, dia bisa berubah untuk melayani kehendak Allah pada generasinya, untuk melahirkan Kristus. Baca Alkitab saudara, ada nama seperti ini, Rahab. Mau tahu apa yang Alkitab tulis tentang Rahab? Ini ditulis, Rahab the harlot. Dia tidak hapus nama itu. Saya suka tanya, kenapa nggak dihapus nama itu? No, Tuhan bilang, harlot pun kalau dia tangkap kairosnya Tuhan, dia akan mengalami perubahan yang dahsyat dalam kehidupan ini. Makanya Allah yang besar itu namanya adalah apa? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah siapa? Allah Yakub. Allah penipu, tetap dia bawa nama Yakub. Dia tidak bilang Allah Israel. Kalau Abraham dia tidak bilang Allah Abram. No, dia bilang Allah Abraham. Different person. Ruth, Daud, waktu Daud jatuh, Daud bertobat.
Kau tahu Daud jatuh sama siapa? Batsheba di Alkitab tidak pernah ditulis sebagai istri Daud. Baca Alkitab saudara. Di dalam genealogi Yesus Kristus, Batsheba itu tetap istri Uria. Saudara pikir Tuhan bercanda? Makanya jangan suka gonta-ganti istri. It's not your business. Di dalam daftarnya Tuhan dia sudah punya daftar. Ya, ya. Batsheba itu istri Uria, lo baca lo. Dia nggak bilang Batsheba itu istri Daud. You know what? Karena orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang tangkap waktunya Tuhan, orang yang tangkap kehendaknya Tuhan. Beratkah pemulihan buat kita? Is that hard to experience restoration buat kita? No. Saya cuma beritahu saudara, tangkap waktu Tuhan. Lihat waktu-waktu ini. Jangan pahit, jangan marah, jangan menolak kehendak Tuhan. Jangan kecewa, jangan biarkan kekecewaan membuat saudara berpikir salah. Jangan biarkan. Do not let it. You know, biarkan Tuhan kerjakan sesuatu. Sebab waktu kekecewaan pun indah pada waktunya. Saya jadi begini karena saya pernah kecewa. Saya belajar pendudukan diri karena saya pernah kecewa. Saya belajar apa arti kesetiaan dan komitmen karena saya pernah dihianati. Oh ya, ya. Oh ya. But let me tell you something. Kalau Tuhan kasih kita waktu, grab it, take it. Wahyu pasalnya yang ketiga. I will end up with this. Di kitab Wahyu pasalnya yang ketiga, dari pasal 2 dan pasal 3, ada kisah tentang 7 jemaat di akhir zaman yang Tuhan nasihatin buat mereka. Dari 7 jemaat tersebut ada beberapa jemaat yang orang suka ambil namanya. Misalnya Philadelphia. Banyak sekali gereja yang punya nama jemaat Philadelphia. Tapi jarang orang mau kasih nama gerejanya nama Laodikia. Saya kira kalau saya digembala lagi satu saat, seandainya iya, jemaat Laodikia saya kasih nama jemaat saya. Let's read that. Pasal 3 ayat yang ke-14. Saya harap jemaat di Toronto bukan jemaat Laodikia lah. Kalau tahu jadi Laodikia, terima pesan yang luar biasa ini. There is something bigger than what you think. There is something greater than what you think. Let's read that. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Dulu favorit saya kalau baca kitab Wahyu adalah berurusan dengan jemaat Philadelphia. But right now, setelah mungkin 2 tahun saya mengerti hal ini. 2 tahun yang lalu kita pergi, 2 tahun yang lalu kita pergi ke 7 jemaat perjalanan itu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu saya bawa sekelompok orang untuk pergi ke Israel dan pergi ke Turki untuk jalan di 7 jemaat di Turki. Dan kita pergi ke Laodikia. Saya sudah pergi ke situ untuk kali yang ketiga. Kali yang terakhir ini Laodikia udah dibangun di sebuah tempat yang bagus sekali.
Laodikia itu mewakili hampir semua gereja barat. Itu kita sebut sebagai gereja nyaman. Arti suam-suam kuku apa? Nyaman artinya. Loh, setelah pikir suam-suam kuku itu apa? Itu mandi air panas itu. Gak ada yang mandi air panas mendidih kan? So, yang suam-suam kuku itu adalah hal yang nyaman. Sebab kalau dia terlalu panas atau dia terlalu dingin, itu namanya point of change. Terlalu panas berubah lebur, terlalu dingin berubah beku. You know what I mean? Makanya dia bilang lebih bagus panas berubah sekalian. Jadi ada titik perubahan daripada suam-suam kuku itu susah berubah. Dia bilang begini, kamu pikir kamu kaya. Saya tinggal tahun ke-7 sekarang ada di Melbourne, di negara yang hampir mirip dengan saudara. Sangat nyaman, sangat established, sangat semuanya. Kadang-kala kita jadi buta. Kenyamanan membutakan loh. Saya ulang lagi. Kenyamanan membutakan, men. Kita suka gagal melihat hal-hal rohani kalau kita sudah nyaman. Kenyamanan membunuh sekali. Kita suka gagal menangkap hal-hal yang Tuhan bawa dalam kehidupan kita kalau kita mulai nyaman. Your church has served many things. Bayangkan dari waktu saya pertama datang sampai sekarang itu udah 9 tahun yang lalu loh. Saya pertama datang pada saudara 11 tahun yang lalu, tahun 99. 11 tahun yang lalu. And you look alright. You look even better. Tapi Tuhan bilang begini, kalau kamu buta, kamu gak bisa lihat hal-hal yang kekal. Mari beli daripadaku sebuah minyak untuk lumas matamu, supaya kamu boleh melihat lagi. Mungkin itu yang kita perlu sekarang. Teman saya Ben Wong berkata, di gereja nyaman selalu punya 2 akibat: berantem di dalam dan pecah. Saudara sudah hampir. Saya bukan orang bodoh, I learn your history. Let's take it in your heart. Dia bilang, beli minyak daripadaku, supaya minyaki matamu, supaya engkau melihat lagi. Dan dari semua yang Tuhan bilang, cuma jemaat Laodikia yang dia bilang perkataan ini. Siapa yang kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Mau terima kasih Tuhan? Mau terima kasih Tuhan? Mau terima kasih Tuhan? Untuk orang yang dewasa, kadang-kala teguran adalah hal yang baik untuk pernyataan kasih. Untuk kasih yang dewasa, untuk kematangan kerohanian, kadangkala teguran yang keras adalah bentuk penghiburan yang paling baik buat kita. Sebab di situ kita kemudian mulai embrace hal yang lain. Balik lihat kehidupan Yakub, balik lihat kehidupan Gehasi, balik lihat kehidupan Daud, balik lihat mereka yang telah menghidupi kehidupan mereka dengan begitu banyak hal. Satu kali lagi, prinsip ini benar. Kalau kita tangkap waktu Tuhan dengan benar, penglihatan kita berbeda. Nah, Tuhan mau bilang buat kita begini, beli daripadaku minyak untuk melumas matamu, supaya kamu bisa melihat. You know what? Tuhan mau menunjukkan sesuatu pada saudara. Ya. Alkitab bilang on the last days, there is one thing clear. Everyone should see the Son of Man. Halo? Amin? Itu dibilang. Semua orang akan melihat anak manusia. Tapi Tuhan mau kita melihat anak manusia sebelum waktu itu terjadi. Tuhan mau anak manusia kelihatan dalam diri saudara. Kita suka gagal lihat anak manusia di wajah teman kita. Coba lihat dulu orang di sebelahmu.
Kayak John sama istri begitu tetapan langsung balik aja. Padahal dulu fotonya aja diliatin. Hah? Kita suka gagal melihat banyak hal yang indah di tengah-tengah kita. Kita suka gagal melihat keindahan pada minister, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sekitar kita. Kita suka puji tamu yang datang. Saya juga kalau bakal tinggal dengan saudara lebih dari setahun, saudara lempar saya dengan batu, saudara rajam saya yakin sekali. Saya yakin. Dengan pendeta message kayak begini terus, you must have stoned me to death. I know that. Kita suka gagal melihat kebaikan dalam diri hamba Tuhan yang telah melayani kita cukup lama. Kita gagal, mata kita perlu diminyaki, men. Pandangan kita perlu betul. Gak tahu kita belajar dari mana pandangan kayak begitu. Gak tahu muncul dari dalam bagian mana diri kita kemudian muncul hal tersebut. Kalau ada yang salah perlu diperbaiki, tapi pandangan harus tetap benar. Waktu Tuhan pulihkan Sion, Alkitab bilang begini, semua mata akan memandang Sion. Mengapa? Sebab tuntunan Tuhan dengan mata ada di Sion, di mana orang akan terbiasa tertuntun oleh Tuhan dalam kedewasaan, di mana kita tidak lagi berperang satu sama lain, tapi kita concern kepada hal yang di luar. Makanya saya yakin begini, Tuhan ingin pulihkan saudara. Dan kalau Tuhan pulihkan saudara, jangan lupa pertahankan penglihatan yang baik. Jaga penglihatan saudara. Mata yang baik melihat hal yang baik, telinga yang baik mendengar hal yang baik, mulut yang baik mengatakan perkataan yang baik, dan keluar dari perbendaharaan yang baik hal-hal yang baik keluar. Kalau saudara ragu, kelihatan di mulut saudara. Kalau hati saudara busuk, kelihatan di perkataan saudara. Kalau hati saudara jahat, kelihatan dari perkataan saudara dan sikap saudara. Itu tidak bisa dipungkiri. Tuhan bilang itu. Makanya begini, minyaki dulu mata saudara. Datang kepada Tuhan dan berkata begini, I need my eyes clear, Lord. I need your oil. Apply to my eyes your oil, God. I need that. Saya perlu mata yang melihat dengan betul, supaya saya bisa menangkap waktu Tuhan dan berjalan bersamanya. Tuhan, hamba-Mu berdoa, I pray for this church, God. I know you have a lot of things, Lord, in store for them. You have prepared a lot of things for them, oh God. You love them so much. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau lakukan bahagian-Mu atas jemaat ini. Aku berdoa terobosi mereka Tuhan dari dalam hati mereka. Tuhan, ada banyak orang yang struggle, ada banyak orang yang bergumul, ada banyak orang yang mengalami hati yang hancur, ada banyak orang yang mengalami kekecewaan. Tapi Tuhan, biar Engkau di waktu yang tepat menolong mereka untuk bereaksi yang tepat, sehingga kegagalan itu menguasai hati mereka. They grow taller, they grow bigger, God, I pray. Mereka bertumbuh menjadi besar. Aku percaya Tuhan bahwa di dalam mereka ada raksasa-raksasa yang besar. You sent me here to arise the sleeping giants in them, Lord. Aku percaya bahwa Engkau sedang membawa sesuatu yang dahsyat di tengah-tengah mereka. This church planted by you in the first place, the first time, God. Gereja ini enggak ada karena kebetulan, gereja ini ada karena tujuan-tujuanmu yang kekal di kota ini. Pekerjaan mereka telah terdengar di bagian dunia yang lain. Mereka telah membuat perbedaan begitu rupa, Tuhan. Dan mereka terus menangkap angin perubahan yang Kau bawa di tengah-tengah mereka. Engkau mengasihi jemaat ini, biar mereka mengalami pemulihan yang Kau janjikan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sorry saya telah pakai waktu saudara begitu lama. So thank you so much. God bless.